Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Injil hari ini berbicara tentang wacana apokaliptik. Wacana ini adalah wacana panjang yang akan menjadi tema Injil pada hari-hari selanjutnya. Bagi kita yang hidup di abad ini, bahasa apokaliptik itu aneh dan membingungkan. Tetapi bagi orang-orang miskin dan dianiaya dalam komunitas Kristen pada masa itu, bahasa apokaliptik adalah kata-kata yang dipahami semua orang, dan tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan iman dan harapan orang miskin dan tertindas. Bahasa apokaliptik adalah buah dari kesaksian iman oleh orang-orang miskin ini yang terlepas dari penganiayaan dan terhadap semua penampilan yang bertentangan, terus percaya bahwa Allah bersama mereka dan bahwa Dia terus menjadi Tuhan sejarah. Ayat 5-7, pengantar wacana apokaliptik. Pada hari-hari menjelang wacana apokaliptik, Yesus meninggalkan bait suci, para imam dan para penatua, orang Saduki, dan para ahli Taurat yang mengeksploitasi janda miskin. Akhirnya, sebagaimana kita baca dalam Injil kemarin, Yesus memuji janda yang memberi persembahan dari semua yang ia miliki. Hari ini dalam Injil, sementara beberapa orang berbicara tentang bait suci dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan persembahan, barang-barang persembahan, Yesus berkata, "Waktunya akan tiba ketika tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu lainnya. Semuanya akan dihancurkan." Ketika mendengar komentar Yesus ini, para murid bertanya, "Tuhan, kapan ini akan terjadi? Dan tanda apa yang akan ada bahwa itu akan terjadi?" Mereka meminta informasi lebih lanjut. Wacana apokaliptik yang mengikuti adalah tanggapan Yesus terhadap pertanyaan ini dari para murid tentang kapan dan bagaimana penghancuran bait suci akan terjadi. Saudara dan saudari, Injil Markus memberitahu kepada kita hal-hal berikut tentang konteks wacana ini yang diucapkan oleh Yesus. Markus mengatakan bahwa Yesus telah meninggalkan kota dan sekarang duduk di Bukit Zaitun. Dari sana,
yakni dari puncak bukit, Yesus memandang bait suci yang megah. Markus juga mengatakan bahwa hanya ada 4 murid yang mendengarkan wacana terakhirnya. Pada awal khotbahnya, 3 tahun sebelumnya di Galilea, orang banyak mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Sekarang dalam wacana terakhir, hanya ada 4 orang yang mendengarkannya, yakni Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Ayat 8. Tujuan dari wacana: waspadalah agar jangan disesatkan. Para murid bertanya, "Tuhan, kapan ini akan terjadi? Dan tanda apa yang akan ada bahwa itu akan terjadi?" Yesus memulai tanggapannya dengan peringatan, "Waspadalah agar jangan disesatkan. Banyak orang yang akan datang menggunakan namaku dan berkata, 'Akulah orangnya,' dan waktunya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka." Saudara dan saudari, pada saat ada perubahan dan pada saat mengalami kebingungan, akan ada orang yang ingin memanfaatkan situasi dan menipu orang lain. Ini terjadi pada saat zaman kita ini dan juga terjadi pada zaman 80-an, pada saat Lukas menulis Injilnya. Banyak yang berpikir bahwa akhir zaman datang dengan adanya bencana, dengan adanya perang di tahun-tahun itu, dan kehancuran Yerusalem pada tahun 70, dan penganiayaan orang Kristen oleh Kekaisaran Roma. Ada orang-orang yang berkata, "Tuhan tidak lagi memperhatikan kami. Kami ditinggal sendirian." Inilah sebabnya mengapa perhatian utama dari wacana apokaliptik selalu sama, untuk membantu kita, untuk membantu manusia agar lebih membedakan tanda-tanda zaman. Mereka tidak boleh tertipu oleh percakapan orang-orang mengenai akhir dunia. Waspadalah agar jangan disesatkan. Wacana ini menawarkan tanda-tanda untuk membantu mereka membedakan dan meningkatkan harapan mereka. Lalu ayat 9-11. Tanda-tanda untuk membantu mereka membaca fakta. Setelah pengenalan singkat ini, wacana dimulai. "Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi hal itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara dan saudari, untuk memahami kata-kata ini, seseorang harus memahami bahwa Yesus hidup dan berbicara pada tahun 33. Para pembaca Lukas hidup dan mendengarkannya di tahun 85. Sebagian besar hal yang disebutkan oleh Yesus sudah terjadi dan diketahui oleh semua orang. Misalnya, di berbagai belahan dunia ada perang, nabi palsu muncul, ada penyakit dan wabah. Di Asia Kecil gempa sering terjadi. Menurut gaya apokaliptik, wacana ini mencantumkan semua peristiwa ini satu demi satu sebagai tanda atau tahapan proyek Allah dalam sejarah umat Allah, dari zaman Yesus hingga zaman kita. Tanda pertama, Mesias palsu. Tanda kedua, perang dan revolusi. Tanda ketiga, bangsa-bangsa yang berperang melawan bangsa lain. Satu kerajaan melawan kerajaan lain. Tanda keempat, gempa bumi di berbagai bagian. Tanda kelima, kelaparan, wabah, dan tanda-tanda di langit. Saudara dan saudari, inilah akhir dari Injil hari ini. Esok hari Injil menyajikan tanda lain, yakni penganiayaan terhadap komunitas Kristen. Dengan demikian, melalui tanda-tanda kita dapat melihat rencana Allah dan menemukan bahwa sejarah tidak luput dari tangan Allah. Semuanya terjadi sesuai dengan apa yang diramalkan dan diwartakan oleh Yesus dalam wacana apokaliptik. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Apakah yang mesti kita lakukan dalam hidup ini di tengah-tengah tantangan
yang mengancam persatuan dan persaudaraan sebagai sesama manusia. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.